Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviani dengan NIM 2204040001 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 4A. Di sini saya akan membahas mengenai penentuan harga transfer. Di mana di sini saya akan membahas mengenai yang pertama pengertian harga transfer, kemudian yang kedua karakteristik dan syarat terpenuhnya harga transfer, kemudian yang ketiga cara memilih dan menentukan harga transfer yang benar, kemudian yang keempat tujuan harga transfer, kemudian yang kelima metode harga transfer. Yang pertama itu pengertian harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan atau jasa yang dipertukar antara unit atau antara pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Kemudian, dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang antara dua pusat laba atau lebih. Kemudian selanjutnya menurut para ahli harga transfer menurut Charles de Horgen dan George Foster, harga transfer adalah harga yang dibebankan oleh suatu bagian atau terbagi dalam sub-unit, sub-departemen, dan divisi. Kemudian dalam suatu organisasi untuk suatu produk atau jasa yang dipasok kepada bagian lain dalam organisasi yang sama, atau harga transfer adalah semua alokasi biaya yang merupakan suatu bentuk penetapan harga transfer. Kemudian menurut Garrison RH, harga transfer adalah harga yang harus dibayar oleh pusat laba konsumen untuk barang dan jasa yang diperolehnya kepada pusat laba produsen. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik dan syarat terpenuhinya harga transfer. Di mana yang pertama itu karakteristik harga transfer. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam pembentukan biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Kemudian yang kedua, harga transfer selalu mengunsur unsur laba di dalamnya. Kemudian yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuknya. Kemudian selanjutnya syarat terpenuhinya harga transfer. Yang pertama, sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh pusat laba. Kemudian yang kedua, laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off antar biaya dan pendapatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing divisi dapat mencerminkan besarnya kontribusi laba. Kemudian cara memilih dan menentukan harga transfer. Yang pertama, apakah terdapat pemasok dari luar. Kemudian yang kedua, apakah biaya variabel penjualan lebih kecil daripada harga pasar. Kemudian yang ketiga, apakah unit penjualan beroperasi pada kapasitas penuh. Kemudian tujuan harga transfer yang pertama yaitu memberikan kebebasan kepada pusat pertanggungjawaban untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua, memberi informasi yang relevan pada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbalan balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, yaitu untuk meningkatkan laba unit usaha namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Kemudian yang keempat, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Kemudian yang kelima, sistem dalam masing-masing unit bisnis harus sederhana, mudah dimengerti, dan mudah dikelola atau dikerjakan oleh staf unit bisnis. Selanjutnya yaitu metode harga transfer, di mana yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer pricing, di mana penentuan harga transfer yang paling independen dan wajar karena barang atau jasa yang ditransfer dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Kemudian kelemahan metode harga pasar. Yang pertama itu, tidak semua produk yang ditransfer memiliki harga pasar. Kemudian yang kedua, harga pasar sering berubah sehingga harga transfer harus diubah. Kemudian yang ketiga, sering terdapat beberapa macam harga pasar untuk produk yang sama. Kemudian yang keempat, penghematan biaya dalam bentuk biaya yang dapat dihindari hanya dinikmati oleh divisi pembeli. Kemudian yang kedua, harga transfer berdasarkan harga pokok atau cost based transfer pricing,
di mana metode penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok produksi berdasarkan biaya yang ditimbulkan oleh unit bisnis penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian pendekatan metode cost based pricing yang umum dipakai dalam penentuan harga transfer itu yang pertama itu full costing, di mana harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah laba, di mana biaya penuh tersebut dapat terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian metode ABC, di mana harga transfer sama dengan biaya penuh plus laba. Kemudian yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi atau transfer pricing based on negotiation, di mana dengan tidak adanya ketersediaan harga produk di pasar, perusahaan memberikan kebebasan kepada unit bisnis yang berkepentingan untuk melakukan negosiasi terhadap harga transfer yang diinginkan. Kemudian, kelemahan metode negosiasi yaitu yang pertama, memerlukan waktu perundingan yang lama. Kemudian yang kedua, cenderung menimbulkan konflik antar divisi. Kemudian yang ketiga, laba divisi sangat peka terhadap keahlian manajer divisi dalam tawar-menawar. Kemudian yang keempat, jika harga negosiasi sudah tidak memuaskan, maka dapat mengakibatkan produktivitas lemah. Kemudian studi kasusnya yaitu PT Adaro Indonesia diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara transfer pricing, sebab Adaro telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga batubara pasaran atau internasional kepada perusahaannya. Coal Trade Service International PT Ltd asal Singapura. Pada tahun 2005, Adaro menjual batubara ke perusahaan Coal Trade dari Singapura sebesar US$26 per ton, sementara harga pasar 48 per ton. Sedangkan pada 2006, Adaro menjual batubara ke Coal Trade seharga $29 per ton. Semenjak harga internasional mencapai $40 per ton dengan volume penjualan 2005 mencapai 26 juta ton lebih dan 2006 mencapai 34 juta ton. Terdapat selisih antara harga jual ke Coal Trade dan harga jual internasional masing-masing. 589,9 juta atau setara dengan 5,8 triliun dengan kurs rata-rata 2005 sebesar $9.800 tahun 2005 dan $363,1 juta atau setara dengan 3,3 triliun dengan kurs rata-rata 2006 yaitu sebesar $9,96 tahun 2006. Jika dihitung berdasarkan harga pasar, total pendapatan pada 2005 mestinya berjumlah 1,287 miliar dan 2006 sebesar 1,371 miliar Berarti ada selisih penjualan Adaro dengan penjualan berdasarkan harga pasar jika dirupiahkan mencapai 9,121 triliun. Belum lagi kerugian negara dari potensi royalti 13,5% dan nilai berkisar 1,231 triliun. Kemudian akibat transfer pricing yang terjadi pada tahun 2005 sampai 2006 lalu diperkirakan ada 9 triliun dari hasil penjualan yang disembunyikan, sehingga kerugian negara terkait pajak royalti diperkirakan mencapai rupiah 4,5 triliun. Kemudian solusi dari masalah ini yang pertama itu pemerintah perlu ambil ahli mengontrol isu tersebut. Kemudian mengimplementasikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau Arm's Length Principle atau ALP yang harus dibuktikan melalui suatu dokumentasi transfer pricing. Kemudian pemerintah juga melakukan pertukaran data pajak untuk mencegah transfer pricing. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang dalamnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.